Padahal faktanya praktek di lapangan, coba kita cek siapa yang memecah belah umat Islam. Siapa? Kalau urusan khilafah, kalau urusan kemudian syariat Islam, saya kira nggak perlu ada kemudian suruhan dari AS, nggak perlu itu kemudian ada gelontor dana dari AS. Kita punya pikiran kok. Kita juga ngaji, kita belajar agama. Dan para pendiri bangsa ini, panding pader kita, bahkan ulama-ulama sepuh, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, apakah itu bagian daripada rancangan AS? Kenapa beliau-beliau mereka tidak menjadikan syariat agama sebagai basis bernegara? Kenapa? Karena bukan itu konteksnya, bukan karena ada strategi AS. Literatur agama pun, masa kita mau menuduh bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bagian daripada skenario barat? Masa kemudian mau nuduh bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pun bagian daripada skenario barat untuk tidak menghendaki Indonesia berdasarkan syariat Islam? Kan mereka beliau ulama-ulama sepuh terdahulu tidak menghendaki adanya negara Islam. Kenapa? Karena kita majmuk, ya karena kita plural. Ini hasil kesepakatan loh. Masa ini adalah semua rancangan aturan di Republik ini, termasuk ideologi Pancasila, itu hasil bagian dari strategi AS? Kan kacau. Artinya kalaupun tidak dibiayai oleh AS, kalau benar nih, kita kan nggak tahu di ucapan si Munar mana benar atau tidak. Yang jelas ya mungkin dia aja kelompoknya yang sengaja dibiayai untuk membelah masyarakat Muslim, khususnya Indonesia, untuk mengganggu stabilitas negara. Agar apa? Kalau negara diganggu stabilitasnya, maka tidak akan maju-maju, bos. Nah, itu mungkin yang diinginkan oleh AS. Indonesia jangan sampai maju. Maka dihadirkanlah kelompok-kelompok yang kayak gini, untuk segala sesuatu itu diseret ke ruang agama. Politik juga kemudian diseret ke ruang agama. Para muhibinya kemudian dikerdilkan cara berpikirnya, kemudian diseret ke dalam satu arus pemikiran imam besarnya. Tidak boleh merdeka. Bahkan kalau mengkritik Habib itu kan iblis. Kan itu. Supaya apa? Supaya cepat gampang mengendalikannya. Rasional gak? Rasional gak? Efeknya ada nggak ke Amerika? Oh ada. Kalau bangsa Indonesia tidak maju, orang-orang Indonesia jumud tetap di dalam pemikiran, itu berpengaruh banget itu kepada sekarang aja dengan kemudian ada hadirnya Jokowi, mereka terkapar-kapar kok. Freeport kemudian diambil banyak oleh Jokowi. Dan itu adalah hasil dari kecerdasan dan keberanian orang Indonesia untuk melawan Barat, untuk melawan luar gitu loh. Jadi ini namanya maling teriak maling. Jadi ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Dia yang melempar, dia yang menyembunyikan tangannya.